Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Ronatumir Maulid Sesi Morangkir yang sudah mengizinkan kami untuk memaparkan materi kami tentang tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Muhammad Iqbal Maulana, Hikmal Abrar Rival, Fada Amelia Nurrohma, Nanda Dia Ayu Puspitarini, Ayu Bulan Fitriani, dan Anissa Ramadhani. Bisnis modern kini bergeser dari fokus keuntungan menuju tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR mencerminkan komitmen etis perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, sedangkan GCG menjamin pelaksanaannya melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Keduanya saling mendukung. GCG memperkuat kredibilitas CSR, sementara CSR meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Integrasi CSR dan GCG menjadi kunci keberlanjutan serta keunggulan kompetitif perusahaan. Kita tahu bahwa Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR didasarkan pada teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi. Menurut Freeman tahun 1984, keberhasilan sebuah perusahaan sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola hubungan dengan seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya dengan pemegang saham saja. Jadi, CSR ini merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang selanjutnya, kita juga membahas tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. GCG ini penting karena menjadi sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan, dan pemegang saham, serta para pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya agar kita bisa mengelola perusahaan secara etis, transparan, dan akuntabel. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana CSR dan GCG saling berhubungan dan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa GCG yang kuat menjadi dasar penting dalam pelaksanaan CSR yang kredibel. Dengan tata kelola yang baik, kita dapat mencegah praktik greenwashing atau CSR yang hanya bersifat pencitraan semata. Kemudian mekanisme seperti dewan independen atau kepemilikan institusional juga membantu meningkatkan pengawasan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, perusahaan baik tata kelolanya, semakin tinggi pula komitmen kita terhadap tanggung jawab sosial. Selanjutnya, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa CSR dan GCG terbukti berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Jadi ketika kita menerapkan keduanya dengan baik, dan citra dan kepercayaan terhadap perusahaan juga akan meningkat. Dan terakhir, GCG juga berperan terhadap variabel modernisasi, yaitu memperkuat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, semakin baik penerapan GCG di perusahaan kita, maka semakin besar pula manfaat CSR bagi keberlanjutan bisnis kita. Pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Farudin tahun 2014. Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan atau cara bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Yang kedua ada menurut Bank Dunia dalam Effendi tahun 2016. GCH adalah sekumpulan hukum, peraturan, serta nama yang harus dipatuhi untuk mendorong efisiensi kinerja sumber daya perusahaan sehingga mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara umum. Yang ketiga ada menurut International Chamber of Commerce dalam Simamarta tahun 2007. Corporate governance diartikan sebagai sistem hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, investor, masyarakat, serta lembaga-lembaga lain yang menanamkan modalnya di perusahaan dan mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut. Alasan mendorongnya isu Good Corporate Governance. GCG sangat penting bagi perusahaan karena kita tahu bahwa GCG dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, kita bisa menunjukkan kepada publik dan investor bahwa
perusahaan kita dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Yang kedua, menjamin akuntabilitas dan transparansi CSR, yang artinya setiap program CSR yang kita jalankan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tidak hanya sekedar formalitas saja. Yang ketiga, penerapan GCG membantu kita dalam mengelola risiko dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Dengan sistem pengawasan yang baik, kita bisa mengantisipasi potensi masalah dan menjaga stabilitas bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, GCG juga berperan dalam memperkuat sinergi antara tujuan bisnis dan sosial. Jadi selain mengejar keuntungan, kita juga memastikan bahwa kegiatan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir, GCG penting untuk memenuhi regulasi dan standar internasional. Dengan mematuhi aturan-aturan tersebut, kita bisa memperluas kepercayaan dari berbagai pihak termasuk investor global. Teori Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar seimbang antara kepentingan manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Berakar pada agensi teori, GCG muncul untuk mengatasi konflik antara pemilik dan pengelola. Didukung pula oleh stewardship theory, stakeholder theory, dan transaction cost theory yang menekankan tanggung jawab sosial, efisiensi, dan pengawasan. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai berkelanjutan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, guna untuk memperkuat kepercayaan publik dan keberlanjutan perusahaan. Model-model Good Corporate Governance. Ada 4 mode utama yang biasa diterapkan di berbagai negara maupun konteks organisasi. Yang pertama, shareholder model, yang banyak digunakan di negara Amerika Serikat dan Inggris. Model ini berfokus pada kepentingan pemegang saham yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan efisiensi pasar dengan struktur one-tier board atau dewan tunggal. Yang kedua, stakeholder model. Di sini kita juga memperhatikan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, tapi juga karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Struktur yang digunakan adalah two-tier board, yaitu ada dewan pengawas dan dewan manajemen. Yang ketiga adalah sustainability oriented governance. Model ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan prinsip ESG atau environmental social governance. Kita berusaha mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam keputusan bisnis, mengelola risiko jangka panjang, serta membangun kepercayaan publik. Yang terakhir ada state-owned enterprise atau yang disingkat dengan SOE, yaitu model yang diterapkan pada BUMN. Di sini kita berusaha menyeimbangkan antara tujuan bisnis dan kepentingan publik. Model ini juga mengikuti panduan OECD 2024 supaya tata kelola BUMN lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip GCG yang berhubungan dengan CSR. Yang pertama, akuntabilitas, berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan program CSR-nya. Jadi, kita harus memperhatikan bahwa kegiatan CSR benar-benar dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudian, transparansi. Prinsip ini menekankan bahwa informasi tentang kegiatan CSR harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Dengan begitu, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan adanya pengawasan yang sehat terhadap pelaksanaan program CSR. Yang ketiga ada kewajaran atau keadilan. Artinya, perusahaan harus memperlakukan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan CSR secara adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya, pertanggungjawaban merupakan bentuk komitmen sosial perusahaan, yang artinya kita harus melaksanakan CSR dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah kemandirian atau kemerdekaan. Kita harus memastikan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun. Yang artinya keputusan dan pelaksanaan CSR tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan
tertentu yang bisa mengurangi manfaat sosial dari program tersebut. Keterkaitan GCG dan CSR. GCG dan CSR keduanya berfokus untuk menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Keduanya memiliki timbal balik yang kuat. CSR dan GCG bersama-sama dapat meningkatkan nilai perusahaan, memperbaiki citra di mata publik, serta memperkuat kinerja sosial dan keuangan dalam jangka panjang. Di slide ini kita akan membahas studi kasus yang terjadi pada BUMN Garuda Indonesia. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 ketika mantan Direktur Utama Garuda diketahui menyalahgunakan wewenang dengan menyelundupkan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat perusahaan. Tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance, terutama etika, kepatuhan, dan integritas jabatan. Dampaknya tidak hanya merugikan citra perusahaan tetapi juga menurunkan kepercayaan publik dan pemegang saham. Sebagai respon, Menteri BUMN mengambil langkah tegas dengan memberhentikan direktur utama tersebut dan memproses hukum sesuai peraturan. Dari kasus ini kita bisa belajar pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola perusahaan. Kedepan, Garuda Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan menjaga integritas agar dapat kembali menjadi BUMN yang profesional dan dipercaya masyarakat. Dari hasil presentasi kami, bisa disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan sistem manajerial penting yang berlandaskan teori keanggotaan untuk mengatasi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, serta keseluruhan oleh teori pemangku kepentingan guna mencakup kepentingan yang lebih luas. Isu GCG semakin relevan akibat globalisasi, skandal korporasi, dan tuntutan transparansi yang mendorong penerapan prinsip universal seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Keberhasilan penerapan GCG bergantung pada pengawasan dewan yang efektif, arah independensi, dan budaya etika perusahaan. Selain itu, GCG yang kuat menjadi dasar bagi pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang autentik, bukan sekedar formalitas, serta berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan keinginan nilai perusahaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya bagikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.